Yes, video terkhusus buat orang-orang yang masih nyinyir terus tentang IKN sampai dengan hari ini, bahkan sampai mati. Ya, siapa dia? Amin Rais, Refly Harun, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, Faisal Assegaf, Rocky Gerung, dan para profesor dan guru besar Sivitas Akademika yang pembenci Jokowi dan terus nyinyirin IKN. Tahukah kalian bahwa IKN sampai dengan hari ini progresnya sudah melampaui target? Tapi yang namanya orang pembenci dan tidak suka terus saja nyinyir dan tidak pernah mau mengakui bahwa itu sebuah prestasi. Padahal IKN yang hanya 2 tahun bisa sampai semegah ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Mereka berhari-hari, siang malam terus bekerja tiada henti. Kalaupun kalian pembenci Jokowi, kalaupun kalian tidak suka pada Pak Basuki, tapi setidaknya kalian harusnya menghargai para manajer, para supervisor, para mandor, bahkan para tukang dan kenek yang ada di IKN. Kenapa kalian tidak menghargai mereka sama sekali? Mereka bekerja 24 jam non-stop selama 3 shift untuk menunjukkan bahwa mereka telah ikut berkontribusi membangun budaya peradaban Indonesia baru, yaitu IKN. Tapi bagi para penyinyir, ya terus aja nyinyir. Tapi bagi penyinyir, ya nggak peduli. Yang penting gue nyinyir. Kayak Amin Rais tuh, yang penting nyinyir. Refly Harun, yang penting nyinyir. Rocky Gerung, yang penting nyinyir. Apalagi Rocky Gerung, dia kayaknya sampai mati juga tetap nyinyir. Siapapun penguasanya, Rocky Gerung tuh. Sampai mati, dia nyinyir tuh, Rocky Gerung tuh. Nah, nyinyirannya supaya kelihatan intelektual, supaya kelihatan dia itu orang filosof atau filsafat yang tinggi derajat pendidikannya, IQ-nya tinggi, ya dengan bahasa-bahasa yang nggak semua orang memahami. Dan kayaknya mereka memang hidupnya untuk nyinyir sampai mati, nyinyir terus. Tapi herannya, model-model orang-orang yang seperti ini sekarang yang sedang digandrungi oleh para mahasiswa kita. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya, kalau dia tampil di panggung, ya, mencaci maki pemerintah, itu dianggap prestasi. Mencaci maki pemerintah, itu dianggap lucu, bahan ketawaan, dan bagian dari prestasi. Menganggap mereka lebih mempunyai intelijensi yang tinggi. Luar biasa kan? Luar biasa. Parah, parah banget. Parah bener banget. Apa makin beda, makin gila, makin hebat gitu kali ya? Ini kan beda banget ini dengan orang hidup pada umumnya nih, Rocky Gerung nih. Beda. Agamanya apa? Saya nggak tahu. Oh, tolong jawab di komentar ya. Kemudian dia berkeluarga nggak apa sampai dengan hari ini? Saya juga nggak tahu. Tolong dijawab di komentar ya. Kan ini beda dengan manusia normal lainnya. Sehingga karena beda ya lebih hebat daripada manusia normal lainnya. Mungkin begitu kali. Aduh, Rocky Gerung di elu-elukan Rocky Gerung, ada sebagian yang manggil Ustadz, ya Allah ya Roh. Begitu dipanggil Ustadz, Rocky Gerung pakai peci, ya Allah. Aduh, peradaban kita mah bener-bener, Masya Allah. Oke, di saat kalian para penyinyir tidur nyenyak di rumah bersama keluarga, yang punya keluarga, yang punya istri, bagi yang nggak punya istri, nggak tahu tidur sama siapa. Atau tidak ada kebutuhan biologis, ya nggak tahu juga. Saya nyinggung siapa ini coba? Tuliskan di komentar ya. Ya, di saat kalian tidur nyenyak bersama keluarga, anak istri tercinta, Pak Bas atau Pak Basuki, Menteri PUPR masih bekerja. Jam 00.00 dini hari, Pak Bas ngecek pelaksanaan komisioning dan flushing pipa air bersih di IKN. Simak videonya. Menteri PUPR, Pak Bas, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPR Raja Juli Antoni meninjau langsung proses komisioning atau pengujian sistem penyediaan air minum di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Inspeksi tersebut mengecek proses flushing, yaitu pembersihan pipa dalam jaringan air minum. Proses flushing dilakukan untuk menghilangkan kotoran, lumpur, atau material lain yang mungkin ada di dalam pipa sebelum air didistribusikan.
Proses komisioning di IPA atau instalasi pengolahan air telah berlangsung selama lebih dari 1 minggu dan proses flushing ini hampir selesai. Proses flushing telah mencapai area inti pusat pemerintahan yang terletak tepat di belakang kawasan Istana Kepresidenan. Menteri PUPR tiba langsung dari bandara di kawasan Ibu Kota Nusantara untuk meninjau proses tersebut. Air bersih dalam proses flushing dan belum jernih. Proses flushing akan terus berlanjut hingga semua material kotor terangkut dari dalam pipa. Proses commissioning atau pengujian sistem penyediaan air minum di Nusantara ditargetkan selesai pada akhir Juli ini. Papes juga melakukan inspeksi reservoir utama yang memiliki kapasitas 6.000 meter kubik atau 6 juta liter. Tim inspeksi bekerja lembur untuk mempersiapkan sistem penyediaan air minum Nusantara. IPA Sepaku ini nantinya akan menjadi sumber air minum utama bagi seluruh penduduk IKN. Sumber air IKN ini dibangun untuk mengalirkan air bersih dengan kapasitas 3.000 liter per detik yang diambil dari intake Sungai Sepaku. IPA dilengkapi dengan unit pengolahan air termasuk sedimentasi, koagulasi, flokulasi, dan filtrasi ozon. Fasilitas ini juga memiliki 2 reservoir induk berkapasitas masing-masing 6.000 meter kubik. Kemudian IPA ini terhubung dengan jaringan pipa sepanjang 200 km untuk mengalirkan air ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Jaringan distribusi utama akan mengalirkan air minum dari reservoir induk ke wilayah pelayanan Persil di sub WP1A. Sistem distribusi akan diintegrasikan dengan Multi Utility Tunnel atau MUT, sementara jaringan distribusi pembagi atau GDP akan mendistribusikan air ke berbagai zona di kawasan tersebut. Ya, teman-teman yang bekerja di IKN, selamat bekerja dan tetap semangat ya. Jangan perhatikan orang-orang yang ada di Jakarta yang tiap hari kerjaannya memonitor IKN, tapi tidak ikut mendoakan atau berdoa, justru malah nyinyir terus ke hari-hari pekerjaannya. Jangan pernah pikirin, abaikan saja. Mereka orang-orang yang nggak berguna di negeri ini. Abaikan. Karena apa? Ya nyinyir terus. Kerjaannya nyinyir terus. Boro-boro bisa bantuin dari sisi fisik. Ya kalau dari sisi fisik nggak mungkin. Kayak Amin Rais kan udah nggak mungkin tuh. Bebek lumpuh gimana mau bantuin? Kayak Rocky Gerung juga mau bantuin fisik, mau bantuin apaan? Otaknya yang sengklek terus tiap hari. Udah nggak bisa diharapin orang-orang kayak begitu. Orang udah nggak bisa. Mungkin yang rada fisiknya bagus, rada kuat, mungkin Refli Harun gitu ya, bantuin secara fisik ya. Tapi apa ya, iya. Oh jadi komut BUMN aja mental terus. Ya orang-orang kayak begini udah nggak ada guna. Nggak ada guna untuk bangsa ini, nggak ada guna. Nggak ada guna. Gunanya cuma ngerecokin terus tiap hari. Ya, kalau misalnya secara fisik tidak bisa bantuin, dengan berdoalah. Bantuin doa dari Jakarta. Kasihan teman-teman yang bekerja di sana. Mempertaruhkan fisiknya 24 jam, 3 shift. Artinya memang pekerjaannya benar-benar 24 jam non-stop. Kasihanilah. Kalau kalian tetap membenci Jokowi, membenci Pak Bas, udah silahkan aja. Tapi kalian mesti ingat para pekerja yang ada di sana. Menghargai orang. Loh kalian enak-enak aja di Jakarta, di ruangan AC, bacot terus. Kerjaannya tiap hari, kritik terus. Kritik bagus, tapi nyocot ini yang nggak bagus. Nyocot terus. Kan, aduh. Oke. Kalaupun kalian bantuin berdoa juga nggak mau, karena pembenci nggak mungkin kan doain baik. Ya udahlah, diem aja. Diem itu sudah membantu pekerja-pekerja IKN menambah semangat. Diem aja, nggak usah nyocot terus. Ini yang terjadi kan nyocot terus tiap hari. Ntar kalau cocot lu dikurus sama Allah Subhanahu Wa Taala baru kapok lo kalian, beneran. Kalau nyocot terus merasa mungkin didiemin, orang nggak ada yang protes, nggak ada yang berani melawan. Nanti kalau Allah sudah kun fayakun dikurus, cocotmu melintir udah nggak bisa ngomong, baru tahu rasa lo kalian pada. Terutama Rocky Gerung nih. Ya Rocky Gerung kan nggak percaya Tuhan ya, mereka nggak punya Tuhan kali, nggak tahu punya Tuhan apa nggak sih Rocky Gerung? Tuliskan di kolom komentar ya, Rocky Gerung ini punya Tuhan apa nggak dia?
Itulah para pekerja IKN dan Pak Bas, Menteri PUPR, bekerja siang malam untuk bisa menyelesaikan IKN dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.